Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kelima Pratiwi. Hari ini kita akan membahas mengenai sejarah dari psikologi sosial. Jadi, yang namanya sebuah ilmu, sebuah teori, sebuah ranah pendidikan itu tidak akan muncul tiba-tiba. Pasti ada sebuah proses yang sangat panjang sehingga membentuk sebuah bidang pendidikan tersebut. Nah, dalam hal psikologi sosial ini tentu saja juga ada sejarahnya. Sejarah psikologi sosial ini kita bagi menjadi 5 era. Yang pertama adalah era gathering force, yang kedua adalah era great advance, yang ketiga adalah era klasik, yang keempat adalah era confidence dan krisis, dan yang terakhir adalah era pluralisme. Nah, bisa kita lihat ya, jadi ini tahunnya urut dari tahun 1880 sampai 1935, kemudian 1936 sampai tahun 1945 dan seterusnya. Nah, apa sih yang terjadi dalam era gathering force ini? Nah, mari kita lihat ya. Jadi, yang namanya gathering force ini bisa dibilang kan pengumpulan kekuatan, gathering force. Nah, jadi dalam era ini psikologi sosial ini masih belum terbentuk sepenuhnya. Di era ini psikologi sosial masih meraba-raba. Jadi, ada studi-studi yang mendasari psikologi sosial, tapi psikologi sosial ini masih belum terbentuk seutuhnya. Jadi masih mengumpulkan kekuatan, masih mengumpulkan riset-riset lah, sehingga psikologi sosial ini bisa terbentuk. Nah, ada beberapa hal yang menjadi landasan dari era ini. Yang pertama adalah studi awal yang dilakukan oleh Norman Triplett pada tahun 1897 sampai 1898. Yang kedua adalah studi yang dilakukan oleh Max Ringelmann, yang sebenarnya sudah dilakukan pada tahun 1880-an, tapi ternyata tidak dipublikasikan hingga tahun 1913. Nah, riset yang dilakukan oleh kedua studi ini mempertanyakan apakah kehadiran orang lain itu bisa mempengaruhi performa seseorang, dan juga apakah ada sebuah penyimpangan apabila mereka atau seseorang itu berada pada setting kelompok seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah terbitnya 3 buah buku teks yang ditulis oleh seorang psikolog Inggris, William McDougall. Kemudian yang kedua adalah Ross, dan yang ketiga adalah Apport. Nah, ketiga tokoh inilah yang menjadi landasan mengenai perspektif-perspektif dalam psikologi sosial. Yang kedua, kita akan membahas mengenai era Great Advance. Dalam era ini, lahir tokoh-tokoh besar. Beberapa di antaranya adalah Muzaffer Sherif dan juga Kurt Lewin. Nah, apa sih yang sudah dilakukan oleh Muzaffer Sherif sehingga dia bisa disebut sebagai tokoh yang sangat berpengaruh pada era ini? Jadi Muzaffer Sherif ini pada tahun 1938 mempublikasikan sebuah studi besar tentang pengaruh sosial. Nah, dalam studi ini salah satu di antaranya adalah tentang konformitas. Seperti itu. Nah, dalam riset yang dilakukan oleh Muzaffer Sherif, dia melakukan sebuah eksperimen dalam sebuah laboratorium. Dalam eksperimennya, dia menunjukkan sebuah cahaya laser yang digerakkan. Kemudian, dia meminta subjek penelitiannya untuk mengungkapkan seberapa jauh cahaya tersebut bergerak. Nah, untuk mengetahui sebuah konformitas ini, Muzaffer Sherif menyusupkan beberapa aktor ketika eksperimen berlangsung. Aktor tersebut berperan untuk memberikan jawaban yang telah disetting. Seperti itu. Dalam riset Muzaffer Sherif ini, Muzaffer Sherif ingin mengetahui bagaimana sih reaksi subjek penelitiannya ketika dia mendengar jawaban dari aktor-aktor yang telah ditentukan oleh Muzaffer Sherif. Nah, apakah jawaban yang diberikan oleh
subjek penelitian sama dengan yang diberikan oleh aktor ataukah tidak, seperti itu. Kemudian yang Kurt Lewin ini terkenal dengan konsep dan teorinya. Yang pertama adalah tentang life space atau ruang kehidupan, dan yang kedua adalah field theory atau teori medan. Nah, konsep life space ini ditetapkan sebagai sebuah prinsip dasar dalam psikologi sosial. Jadi kalau kalian belajar tentang psikologi sosial, kalian pasti kenal dengan prinsip ini. Nah, prinsip ini terkenal dan banyak digunakan dalam psikologi sosial, terutama dalam hal mempersepsi dan juga menginterpretasikan lingkungan. Jadi menurut konsep ini, orang yang berbeda dapat mempersepsi sebuah situasi yang berbeda, dan juga mereka akan menunjukkan perilaku yang bervariasi. Jadi ketika kalian dan juga teman kalian dihadapkan pada sebuah situasi yang sama, misalkan kalian dan teman kalian akan mengikuti sebuah kompetisi. Nah, kalian dan juga teman kalian akan mempersepsi situasi tersebut berbeda. Ada yang mempersepsikan bahwa ini merupakan tantangan, atau juga ada yang mempersepsikan ini merupakan sebuah batu loncatan. Nah, bisa saja seperti itu kan. Nah, kemudian kalian pun akan menunjukkan perilaku yang berbeda. Mungkin ada yang berdoa terlebih dahulu, ada yang mungkin mencari aktivitas sehingga bisa rileks, seperti itu. Banyak gitu. Seperti itu. Yang kedua adalah field theory atau teori medan. Nah, teori ini merumuskan bahwa sebuah perilaku itu tidak muncul begitu saja, tapi ada fungsi interaksi antara individu dan lingkungan sehingga memunculkan perilaku tersebut. Seperti itu. Nah, dalam teori ini bisa dirumuskan dengan B sama dengan FP kali E. Seperti itu. Jadi B, perilaku atau behavior, itu muncul karena ada P, person, dan E, environment. Seperti itu.